Oke, jadi misalkan kita sudah punya data semicircle seperti ini, yang mana kita plot Z real sebagai sumbu X dan Z imajiner sebagai sumbu Y-nya. Nah, untuk kasus sampelku ini, aku punya semicircle yang mana datang dari intrinsik dari si sampelnya, sedangkan si ekornya ini karena kontak antara tembaga dan sampelnya. Nah, untuk proses pemfittingan, kita membutuhkan data omega, yang mana omega itu datang dari 2 kali pi kali frekuensinya. Kemudian ini sebagai sumbu X, yaitu variabel bebasnya. Dan kemudian kita punya variabel terikatnya adalah si impedance realnya dan bagian imajinernya sebagai masing-masing menjadi sumbu Y. Nah, ketika kita plotannya akan seperti hasil ini, dan ini adalah yang akan kita fitting dengan rangkaian setara. Nah, untuk proses pemfittingan, kita masuk ke menu analisis, pilih fitting, non-linear curve fit, kemudian open dialognya. Nah, akan tampil tampilan seperti ini, yang mana kita perlu untuk atur hanyalah bagian function selection untuk memilih fungsi yang akan difittingkan ke sampel kita. Kemudian data selection, memilih data yang akan kita fitting. Kemudian fitted curves, yang mana fitted curve ini untuk mengatur banyaknya data fittingan. Nah, untuk function selection, di sini karena dari originnya tidak disediakan langsung rangkaian setaranya, maka kita buat dahulu dengan memilih kategorinya user defined. Kemudian functionnya kita pilih yang new, tapi di sini aku udah punya buat sendiri untuk rangkaian paling sederhana, yaitu paralel antara resistor dan kapasitor. Jadi aku coba pilih ini untuk memperlihatkan fungsinya. Nah, jadi pertama kita isi bagian function name-nya, kemudian kita pilih function modelnya adalah explicit, dan function type-nya adalah origin C. Kemudian next, kemudian kita masukkan independent variable, yaitu variabel yang tidak akan berubah selama proses perhitungan, yaitu omeganya. Kemudian kita pilih dependent variable yang berubah nilainya saat independent variabelnya divariasikan, yaitu Z1 dan Z2. Z1 itu untuk bagian realnya dan Z2 bagian imajinernya. Kemudian parameter adalah nilai yang kita ingin cari dari proses pemfittingan ini, yaitu resistansi dan kapasitansinya. Kemudian next. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini, coba kita lihat persamaan impedansi. Untuk resistor itu adalah nilai resistansi itu sendiri. Untuk kapasitor itu dia berbanding terbalik terhadap nilai frekuensinya dan kemudian dikali kapasitansinya. Sedangkan untuk L dia berbanding lurus terhadap perubahan frekuensi. Nah, untuk proses pemfittingan kita mulai dengan rangkaian setara yang paling sederhana, yaitu paralel R dan C. Nah, untuk rangkaian paralel R dan C, maka kita dapatkan impedansinya adalah impedansi paralel dari ZR dan ZC. Yang mana dengan proses perhitungan, maka kita dapatkan mendapatkan persamaan Z untuk paralel R dan C, yaitu R per 1 plus R imajiner omega C. Nah, ini besarnya. Nah, ini persamaannya. Nah, ini yang kita gunakan untuk dimasukkan ke persamaan ini, yaitu kompleks CC. Ini jadi sediaan dari originnya. Kompleks CC maksudnya adalah persamaan kompleksnya adalah, ya itulah pokoknya, rumus ini, persamaan ini. Kemudian untuk memisahkan bagian Z real dan bagian Z imajiner, kita masukkan Z realnya adalah cc.m per bagian realnya. Kemudian Z2 cc.m per imajinernya. Jangan sampai salah untuk mencantumkan si variabel yang tadi kita masukkan di awal. Jangan, maksudnya dia sensitif terhadap huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian next. Ini di next aja sampai finish. Nah, kemudian setelah kita punya fungsinya, kita pilih data yang akan kita plot.
Di sini kita pilih input datanya, range-nya adalah di data ini, di grafik 18 ini yang tadi bentuknya seperti ini. Kita lanjut, kita masukkan omeganya itu dari kolom A, bagian Z real-nya adalah bagian kolom B, dan bagian Z imaginernya adalah kolom C. Nah, karena kita cuma mau memfitting semicircle-nya dengan rangkaian setara paralel antara R dan C, maka kita pilih row-nya itu kita bisa seleksi dari kita kembali ke sini, kita bisa seleksi daerah sini. Kita akan mulai dari ketika dia membentuk semicircle. Misalkan kita mulai dari poin ke 150 sampai poin paling terakhir, yaitu 397. Kemudian kita kembali proses pemfittingan, kita masukkan 150 titik ke 150 sampai titik 157. Nah, kemudian kurva yang akan di-fitting akan tertampil di bagian bawah ini. Setelah itu, kita masukkan fitted curve-nya. Sejujurnya ini untuk penjelasannya lebih lengkapnya aku masih belum terlalu paham. Cuman kita pilih data X-nya itu untuk fittingannya adalah secara logaritmik. Kemudian data yang kita mau itu poin fittingannya 5.000. Jadi ini disesuaikan sesuai kebutuhan aja. Kemudian range-nya bisa di custom atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau aku biasanya ngisinya kayak gini aja. Kemudian setelah kita selesai dengan bagian settingnya, maka kita masuk ke parameter, yang mana di sini kita mulai proses pemfittingan. Nah, ini jangan, bukan jangan sih, lebih baik kita coba satu persatu. Jadi misalnya kita masukkan, misalnya 10 pangkat minus 9. Kemudian R-nya misalnya 1000. Kemudian kita proses perintangan. Nah, tegal ternyata. Jadi kita coba buka satu, misalnya dimulai dari R. Perlahan satu-satu, 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 satu-satu. Nah, kemudian kita optimalkan. Kita dapat fitting yang seperti ini. Kemudian kita fix bagian R-nya. Kita buka C-nya. Satu-satu. Dia akan mulai berubah, menyesuaikan kurva yang kita punya. Nah, sampai maksimum. Kemudian kalau misalnya kita udah punya nilai ini, kita buka lagi. Pokoknya sampai kita dapatkan hasil yang diinginkan. Baru ketika sudah semuanya, kita buka semuanya, biarkan dia mencari nilai yang sesuai. Kita pilih OK. Oke deh, data kita udah datang. Data fittingnya udah datang. Kita buka ke bagian sheet-nya. Jadi karena aku sebelumnya udah nge-fitting, jadi aku ambil dari yang ini. Fit NL2 sama fit NL curve 2. Nah, ini hasil untuk parameternya dan juga statistik pemfittingannya. Untuk R-nya dia memberikan nilai 851,5 ohm dan untuk kapasitansinya 1,06 10 pangkat minus 10. Nah, untuk yang akan kita fitting adalah bagian ini, yang B dan Y. Kan yang X-nya ini dia independent variable. Kalau yang ini dia bagian Z real-nya dan ini bagian Z imaginernya. Kita copy. Kemudian kita add new column. Nah, jangan lupa ini dijadikan ya add new column lagi. Nah, kemudian kita jadikan ini X, jangan lupa. Di sini kita masukkan nilai data eksperimen. Sedangkan yang di sini kita masukkan hasil fittingan. Yang fittingan tadi kita copy ke sini. Sudah. Sedangkan yang ini kita masukkan ke sini sebagai data eksperimen.
Jangan lupa, karena ini adalah nilainya negatif, nih misalnya kalau misalnya kita plot, tada, kan dia jadi ada di kuadran 4 ya. Nah, agar tampilannya lebih bagus, maka kita coba untuk ini dikalikan -1, biar dia ke kuadran 1. Call I kali -1, apply, call K kali -1, apply. Oke. Nah, kita coba lihat hasil fittingannya. Kita Ctrl R, tada, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan dia udah maksimum ya, tapi tidak sesuai dengan ini, dengan hasil data eksperimen kita. Nah, kemungkinan karena si semicircle-nya ini sebenarnya ada di efek di damping gitu. Jadi dia di pipih, ada faktor pemipihannya, dipipihkan. Nah, makanya yang selanjutnya aku lakukan adalah biasanya menggantikan si kapasitor itu dengan ini impedansi dari constant phase element, yang mana di sini ada alfa sebagai faktor redamannya, faktor si pemipihnya, dan kemudian aku punya Z-nya selanjutnya adalah nilainya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita mau mencoba menggunakan impedansi yang bagian constant phase element, kita bisa masukkan dengan proses yang sama seperti tadi. Nah, misalnya, kalau misalnya kita mau edit-edit hasilnya, jangan diubah lagi, yang dimulai dari analisis, tapi kita cukup masuk ke bagian book 5, ke bagian sheet-nya, kemudian kita pilih nih si gembok warna hijau ini, kemudian kita change parameter. Oke, nah kemudian karena kita tadi lihat bahwa si semicircle yang kita punya itu dia agak pipih, maka kita pakai yang si constant phase element. Kita ganti, kita cek data selection-nya apakah sudah sesuai. Oke, udah sesuai. Fitted curve-nya juga udah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke parameter lagi. Kita seperti biasa, kita fixkan bagian R, Q, N. Si Q-nya kita mulai dari 10 pangkat minus 9. Oh, sorry. Jadi aku Q-nya ini adalah nilai si kapasitansinya yang dihasilkan dari proses perhitungan impedansi dengan constant phase element. Kayaknya benar sih kayak gitu penjelasannya. Nah, kita mulai dari 1 pangkat minus 9, ini kita mulai dari 1000. Oh, ini kita lepas. Kita klik sampai full. Oke, dapat 706. Baik, ini kita fix, kita buka queue-nya. Kita fixkan. Pokoknya kita jangan sampai semuanya dilepas dalam satu waktu aja. Kecuali di akhir-akhir. Biarkan dia mencarikan nilainya secara perlahan-lahan. Nah, ini kita jangan lupa untuk N-nya diubah. Kalau saya kita ubah, nah dia berubah nih dari nilainya 1 menjadi 0,99, menyesuaikan faktor bentuk si pipih, si semicircle yang agak pipih tadi. Ini saya kita lepas. Oke, dia berubah jadi 0,8, berarti dia semakin pipih. Ini kita lepas, jangan lupa sikinya difixkan dulu. Ya, dia udah mulai konvergen. Coba kita lihat. Residunya, sisanya nggak ada ya. Atau deh kenapa. Nah, kemudian ini coba kita tahan lagi N-nya. Kita ganti R dan Q-nya. Set, nilainya gini. Coba kita buka semuanya. Oke, kita pilih oke. Dan kita pilih fit and out curve-nya. Kita pindahkan data yang tadi. Set, masuk ke sheet. Masuk ke sini. Jangan lupa untuk mengganti si bagian imajinernya untuk kita kembalikan agar dia datanya ada di kuadran 1. Apply. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, better lah ya. Jadi dia mulai menyesuaikan si bentuk fittingan kita, si bentuk data kita. Kita ungroup. Kemudian ini kita ubah menjadi bentuk line. Kita agak tebalkan biar tampilannya lebih bagus. 3.
Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita zoom bagian sini. Nah, ini udah mulai agak bagus lah ya. Oke, nggak kelihatan ininya. Sebisa mungkin fittingannya itu nempel di sini. Jadi si celahnya ini agak kecil, tapi ya disesuaikan sajalah. Nah, ini. Jadi, patokan kita untuk melihat apakah fittingan kita udah bagus itu kita lihat dari kaki-kakinya ini nih. Apakah udah sesuai atau belum. Nah, ini dia. 235. Sorry. Berarti ini sekitar 23,7, ini 22,5. Ya, beda 15 lah ya. 15 ohm. Benar ya, nggak tahu deh. Nah, di sini juga kita cek. Set. Nah, dia ini terfitting dengan baik tuh. Yeay. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa ulangi prosesnya sampai mendapatkan fittingan yang bagus. Nah, nilai untuk R dan C-nya jangan lupa ada di bagian fit and L2 ini untuk parameter-parameternya. Oke, mungkin ini aja dari aku. Terima kasih. Stop.